Pak, kalau misalnya nih ada orang yang terus-terusan minta tolong sama kita, terus jadi kayak seolah-olah kita dijadikan sandaran gitu. Itu sebaiknya gimana, Pak? Tapi kita dalam keadaan mampu untuk Dalam menolong. keadaan mampu. Nah, ini mendingan Bapak kasih cerita ya, karena ini pengalaman hidup Bapak. Jadi dalam puncak kehidupan Bapak, pada saat Bapak hidup itu kan bisa naik. Nah, pada saat dulu tuh Bapak mencapai suatu puncak yang oke gitu loh. Terus orang tuh minta tolong sama Bapak itu puluhan orang lah itu, bukan satu dua gitu, puluhan orang. Nah, terus waktu itu Bapak tolong sekali dua kali. Tapi akhirnya Bapak jadi sandaran, ya kan? Walaupun orang itu juga ada kontribusi ya, ada yang kerja sama Bapak, ada apa, tapi masa dia udah terima gaji tetap ada minta tolong lagi. Terus Bapak tuh waktu itu pertama ngasih. Nah, ekonomi Bapaknya naik terus nih, waktu Bapak naik terus. Bapak nggak pernah menghitung gitu loh. Bapak mulai ngasih tuh penghasilan take home pay Bapak berapa, terus sekarang jadi berapa nggak pernah hitung. Yang Bapak hitung, Bapak bantu orang tuh segini jumlahnya, sekian juta gitu. Nah, terus lama-lama tuh saya mikir, loh, kalau aku nggak bantu orang-orang ini, berarti aku kan punya kelebihan uang sekian juta setiap bulan gitu. Ngerti nggak maksudnya? Taruhlah misalnya ini, asal aja misalnya, Bapak bantu setiap bulan tuh 30 juta. Kalau Bapak nggak bantu orang-orang ini, berarti Bapak punya uang 30 juta tiap bulan kelebihan uang. Ya kan? Terus mulai itu Bapak kurangi satu persatu. Ingat nggak kamu itu masa kecil sih kamu, maksudnya Bapak kurangi dan kurangi. Jadi bantuannya cuma tinggal 20, kurangi lagi jadi tinggal 10, kurangi lagi tinggal 5. Akhirnya cuma tinggal 5 itu masih Bapak pertahankan. Apa yang terjadi? Ekonomi Bapak itu tapi itu Bapak nggak sadari, tetap Bapak kurangi terus. Makin turun terus Bapak, wah ini harus, malah Bapak berpikir, ini harus segera kurangi lagi supaya kita bisa ambil uang dari apa yang biasa kita berikan. Makin turun lagi, Bapak makin tahan uang itu, makin turun Bapak. Akhirnya apa yang terjadi? Habis semua hartanya Bapak. Habis rumah berapa, habis mobil berapa, biji habis. Dan itu Bapak sadarin itu lambat banget, bego ya setengah mati. Udah lama, terus akhirnya Bapak alhamdulillah bisa recovery lagi. Bapak baru ingat kejadian itu. Ternyata di dalam rezeki kita itu emang ada rezekinya orang itu tadi semuanya. Yang minta bantuan sama Bapak itu, gitu, yang menyandarkan dirinya itu, ada rezeki orang-orang itu. Begitu Bapak putus itu, ini menuk itu. Tapi Bapak nggak sadar, makin tahan. Ada yang anak angkat tinggal sama Bapak, Bapak pulangin ke kamu, makin turun lagi ekonomi. Seperti itu, nak. Jadi ternyata selama kita mampu untuk memberikan, beri aja. Waktu kita hitung, oke nih, penghasilan ada. Kadang kita ya, waktu kita ngasih orang, penghasilan kita naik. Ya kan? Terus kita kasih orang, penghasilan kita naik. Terus kita mikir, kalau nggak ngasih, berarti di sini. Enggak, di sini. Turun malah. Iya, ngasih nih naik. Terus yang mikir, wah ini gede banget kalau ini dipindah ke sini, berarti di sini kita. Enggak, di sini. Turun. Itu pengalaman Bapak. Bapak nggak ngerti ya, mungkin ada orang pengalamannya berbeda, bisa aja. Jadi istilahnya itu don't change the winning team. Jadi pengeluaran kita segala macam itu, kebajikan kita itu jangan dirubah untuk mempertahankan kondisi yang stabil. Begitu kita rubah ternyata itu turun. Kenapa? Karena rezeki itu bukan dari kita gitu lah. Dari Allah yang pinjamin ke kita. Nih kamu, nih tak kasih keleluasan menggunakan ini gitu. Oh tahan, aku nggak usah bantu itu. Padahal, loh, aku kasih itu lantaran kamu bantu itu. Begitu enggak, ya ambil, saya tarik lagi nggak jadi. Itu mengerikan banget. Dan Bapak itu sampai harta Bapak habis, nggak sadar kalau itu penyebabnya. Nggak sadar. Orang pulangin semua di kampung masing-masing. Itu benar rezeki Bapak langsung hampir hancur. Dan nggak sadar gitu. Nah ya gitu nak.